salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa, kau Rajaku. Hari ini kita merayakan mengingat tentang Jumat Agung. Hari ini tema yang saya ambil secara khusus adalah Eli Eli lama sabachthani. Oke? Kita mengingat betapa Kristus mati untuk kita. Nah, mari kita baca dalam konteks firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya saudara. Dari Matius 27 ayat cuma 5 ayat 45 sampai 50. Mari baca sama-sama 1 2 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Terakhir, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Oke. Poin saya yang pertama. Jadi di awal tadi saya teringat kesaksian sahabat kami, teman kami di salah satu leaders di Bandung, istrinya namanya Debbie, pernah datang ke sini sekali ya. Dia cerita begini, waktu itu Paskah, dia excited biasa. Tapi satu kali dia ingat, dia ini sayang binatang, sayang sama anjing. Dia punya anjing. Satu kali anjing kesayangannya mati, ya. Dan anjing yang itu dia itu bisa hampir seminggu itu hatinya galau ya. Setiap kali ingat anjing itu dia nangis. Setiap kali ingat anjingnya nangis, gitu. Sekarang kami punya 2 kucing di rumah. Lucu juga sih. Ya. Ada mainan gitu, ada kerjaan gitu. Lucu, hidup lagi, ya lucu ya. Nah, waktu dia kehilangan anjingnya ini, sedih dia. Tapi tiba-tiba dia gini, karena itu minggu-minggu Paskah di dalam hatinya, ya ampun, kok kalau aku mendekati Paskah tuh aku biasa-biasa aja. Kok aku nggak sesedih itu ya. Baru dia mengeluarkan satu kata-kata yang cukup untuk kami luar biasa ya. Dia bilang, jangan-jangan aku lebih sayang anjingku dibanding aku sayang Tuhan Yesus. Waduh, saya langsung ngoreksi dalam hati saya. Jangan-jangan saya punya banyak hal yang lebih dibandingin Yesus yang saya taruh dalam hati. Hari ini, di pagi ini, saya lihat itu, dengar semua cerita dengan firman Tuhan. Saya lagi mikir kalau saya jadi Petrus waktu itu. Tuhan Yesus digebukin di sini saudara, saya ada di situ. Dan tiba-tiba ada tanya, kamu temannya ya? Temannya Kak? Saya mungkin bilang, hah? Atau saudara, atau kita dengan bangga, iya aku temannya gitu. Kalau saya nggak bisa jamin saya akan seberani itu mungkin. Betulan. Atau saya jadi anggota gereja waktu itu, kepala gereja saya, pendeta saya bilang, ini orang salah nih, pengajarannya salah.
kita sebagai anggota, dia bilang, kayaknya ya salah dia. Saya jadi rombongan yang ngantar Tuhan Yesus disalib. Oh iya loh kayaknya. Hari ini kita tahu ceritanya. Kita hidup dalam masa anugerah. Kita tahu A sampai Z-nya. Sudah ada pengalaman rohani. Tapi di manakah posisi hati kita yang sebenarnya? Kalau kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Dia katakan Eli, Eli selama sabatani. Paling tidak punya dua arti yang kita mau belajar. Yang pertama dia sedang menerima sebuah penderitaan yang gak terhingga. Ya. Dia panggil Allahku, Allahku. Dia gak lagi gini loh saudara, kepalaku, tanganku, punggung, kalian semua. Kenapa? Untuk Tuhan Yesus penderitaan fisik nothing. Justru penderitaan yang tak terhingga untuk Tuhan adalah waktu Allah seakan-akan putus hubungan. Ada kasih. Kalau saya bandingkan dengan ayat ini, wah ini luar biasa ya. Bahasa Indonesia nggak terlalu menjelaskan soal posisi itu, tapi bahasa Inggrisnya bagus. No one has seen God at any time. Nggak ada orang yang melihat Bapa itu sedemikian selalu, senantiasa, bukan hanya seumur hidup, dari eternity. Waduh, saya nggak bisa kebayang kehilangan saudara, ya. Apalagi kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Kenapa? Saya hidup sama Fani 20-an tahun lah. Ya, saya hidup sendiri mungkin another 20-an tahun lagi. Tapi saya bisa bayangin, saya nggak bisa bayangin justru kehilangan hubungan ini. Iya kan saudara? Tapi baru 20-an tahun. Yesus, eternity. Di mana? The only begotten Son who is in the bosom of the Father. Dekat, di pangkuan, di pelukan Tuhan. Dia ada di sana. Itu tempatnya. Dan hari itu, dia nggak lihat itu. My goodness. Makanya kata-kata ayat yang lain bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Menjadi sangat berarti di sini. Untuk saudara, untuk saya. Dia mau lepas betul. Eli, Eli, lama sabatani. Wow. Itu besar saudara. Yang terakhir, hal kedua. Dia sedang melakukan sebuah ketaatan sempurna. Yesus menggenapi seluruh perjanjian. Dia khusus loh saudara pakai kata ini. Allahku, Allahku. Ya, dia lagi nggak pakai kata Bapa bahkan di situ. Padahal dia ngajarin mau doa panggil apa? Bapa kami yang di surga. Di poin itu dia nggak nyebut Allahku. Kenapa? Salah satunya adalah ini. Kejadian 17 ayat 7 bilang gini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku, Tuhan, dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya apa? Aku, kata Tuhan, menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tuhan lagi ngomong soal perjanjian nih. Allahku. Dia pakai bahasa covenant, bahasa perjanjian. Allahku, Allahku. Wow. Dia lagi masuk kepada perjanjian itu.
Perjanjian seperti apa yang sudah kita bahas minggu lalu? Kita bukan hanya ditebuskan, bukan. Ya betul kita ditebus, tapi dalam perjanjian itu, supaya nanti saat kita makan minum perjamuan kudus, saudara mengambil janji itu. Layak, terima janjinya, turun, temurun. Dia bukan hanya sedang menebus, tapi dia kasih apa itu? Kasih atribut, kasih pangkatnya, dia kasih gelar anak Allah, ya enggak? Sehingga kita lebih dari pemenang. Yang perang bukan kita kok, kita yang menang. Bagian kita lebih, ya enggak? Untuk seorang pahlawan aja, kalau waktu Amerika perang tuh kan, orang Amerika tuh kan responnya gitu ya, sangat kelihatan gitu. Jadi untuk semua tentara perang aja baru sampai di pulang di bandara, pulang gitu, semua tepuk tangan. Kenapa? Mungkin pangkatnya cuma sersan, tapi ada atribut nih, prajurit perang, pulang perang. Mungkin dia sersan dan gak pernah juga ke medan pertempuran yang depan, mungkin dia administrasi, tapi di Afghanistan gitu. Pas pulang semua di tentara, dahsyat ya. Apalagi yang pulang anumerta. Saudara coba cek di YouTube ya. Pahlawan pulang di peti matinya, udah mati nih jasadnya, orangnya juga udah gak di situ kan saudara. Semua baris, semua hormat. Kasih penghormatan. Kenapa? Ada sebuah atribut di situ. Saya tutup dengan ayat ini. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Supaya kita menjadi kebenaran Allah yang hidup hari ini. Haleluya.